Karena saya berharap apa yang tidak saya dapatkan dari Pak Insan Tutor bisa saya dapatkan dari Pak Bang Timon Adioso. Sebaliknya, apa yang tidak saya dapatkan dari Bang Timon Adioso bisa saya dapatkan dari Pak Insan Tutor ya teman-teman. Gitu cara belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya, khususnya para YouTuber pemula yang sama-sama sedang berjuang seperti saya. Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Untuk teman-teman yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas, selamat bekerja. Semoga Allah pun memberikan keselamatan, kemudahan dan kelancaran terhadap apa yang sedang kita kerjakan pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Evita Channel. Jangan lupa ya untuk selalu dukung dan support channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang. Dan jangan lupa pula tonton dari setiap video yang saya bagikan sampai selesai teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan sedikit ada yang bisa diambil ya, walaupun tidak dalam masalah hal per-YouTubean, ya mungkin bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Seperti dalam sebuah ini, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Di sini pun saya selalu berharap apa yang saya sampaikan ada yang bisa diambil, ada yang bisa dimanfaatkan ya teman-teman. Ada hikmahnya lah. Jadi tidak mubazir. Ke teman-teman, tadi saya di thumbnail itu ingin membahas apa ya? Oh ya, masalah channel penghancur. Channel penghancur ya teman-teman. Kenapa saya sebut channel penghancur? Karena ya channel ini ya saya tidak tahu apakah dia benar-benar tidak tahu, benar-benar tidak memahami, atau hanya masuk ingin menghancurkan channel kita gitu ya. Karena di sini saya berbicara berdasarkan pengalaman apa yang saya alami ya teman-teman, bukan berdasarkan halusinasi yang sekedar hanya ingin ngomong di depan kamera diupload ke YouTube, bukan. Tapi apa yang saya alami akan saya sampaikan. Karena mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ya kalau tidak ada manfaatnya ya tidak akan saya sampaikan. Tapi saya berharap pasti ini ada manfaatnya. Kenapa saya sebut channel penghancur ya teman-teman? Karena begini. Satu, masalah subscriber yang sering hilang ketika YouTube update ya teman-teman. Tidak bisa dipungkiri untuk kita para pemula, subscribe itu hilang karena dia terdeteksi spam oleh YouTube ya, dianggap spam oleh YouTube. Kenapa dianggap spam ya? Karena tidak bisa dipungkiri kita dapatkan subscriber itu dengan cara saling berkunjung, saling tonton, dan saling subscribe. Dilakukan dengan cara yang tidak benar, dilakukan dengan caranya yang tidak sejalur ya, tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh para kreator yang menganjurkan ya, bukan yang memperbolehkan, yang menganjurkan support. Makanya kita perlu untuk belajar ya teman-teman. Makanya ketika para kreator itu sedang memberikan pelajaran, kita simak, kita amati, kita pahami untuk kita praktekkan, bukan untuk menghancurkan channel orang lain ya teman-teman. Di sini saya kerasa bingung juga sih. Belajar di tempat yang sama, ya kan, dari kreator yang sama, tapi apa yang disampaikan oleh kreatornya tidak dilakukan, dilanggar lah istilahnya. Ya bukan berpikir negatif sih, tapi ya seolah-olah dia itu datang bukan untuk belajar, tapi dia itu datang untuk menghancurkan channel orang lain gitu ya. Marilah kita belajar ya teman-teman, kepada siapapun, baik kepada Bang Timon Adioso, baik kepada Pak Insan Tutor ataupun para kreator yang lain. Mari kita belajar, karena tidak bisa dipungkiri kita masih membutuhkan banyak ilmu untuk menjadi seorang YouTuber. Ilmu itu bisa kita dapatkan dengan cara belajar dari para kreator yang sudah mahir dan berpengalaman ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Walaupun pada saat ini mereka tidak ada apa-apa sih, cuman sedang saling bahas lah. Pak Insan Tutor membahas Bang Timon pun membahas Pak Insan Tutor, tapi berdasarkan klarifikasi mereka tidak terjadi apa-apa di antara mereka ya teman-teman. Tidak terjadi apa-apa. Makanya kita sebagai orang yang sedang belajar kepada mereka, marilah yang sedang belajar kepada Bang Timon ya silahkan setia kepada Bang Timon, yang sedang belajar kepada Pak Insan Tutor pun ya silahkan setia kepada Pak Insan Tutor. Ya kalau saya pribadi, saya jujur sih, saya belajar kepada keduanya, karena saya berharap apa yang tidak saya dapatkan dari Pak Insan Tutor bisa saya dapatkan dari Pak Bang Timon Adioso. Sebaliknya, apa yang tidak saya dapatkan dari Bang Timon Adioso bisa saya dapatkan dari Pak Insan Tutor ya teman-teman. Gitu cara belajar. Jadi jangan belajar kepada satu orang saja, carilah 1, 2, 3 orang, agar apa yang kita tidak dapatkan dari yang satu bisa kita dapatkan dari yang lain. Intinya tujuan mereka itu sama, ingin memajukan kita para YouTuber pemula, ingin memberikan pengetahuan, ingin memberikan pelajaran kepada kita para YouTuber pemula yang masih belajar, yang masih banyak membutuhkan ilmu yang mereka berikan ilmunya. Makanya kita belajar kepada mereka.
Oke teman-teman, kenapa saya sebut channel penghancur? Karena yang saya alami nih, saya berbicara berdasarkan pengalaman. Untuk masalah saling kunjung dan saling tonton dan saling subrek ya. Yang saya alami itulah ketika saya berkunjung kepada teman-teman saya nih. Saya berkunjung, saya ikut nonton, lalu saya berikan oleh-oleh buah subrek. Tidak lama kemudian mereka akan berkunjung kembali ke tempat saya, ikut nonton di tempat saya, lalu mereka berikan juga kembali buah subrek. Ya sebenarnya sih Kak, kalau menurut pelajaran yang saya dapat nih, yang saya pernah lakukan pula, alhamdulillah ada hasilnya. Ketika ada orang yang berkunjung ke channel kita, ke rumah kita, mereka ikut nonton, lalu mereka memberikan oleh-oleh berupa buah subrek, jangan langsung dikunjungi balik ya teman-teman. Jangan kita langsung berkunjung balik ke rumah teman kita itu ya. Tunggu jeda 1, 2 atau 3 hari. Seperti yang saya lakukan di sini 3 hari. Kalau saya ke orang. Tapi kalau orang ke saya kayak kemarin langsung. Makanya kemarin subscriber saya hilang 8, kembali 2, yang 6 nggak kembali. Yang ini orang kunjung langsung ke rumah saya. Ketika saya kunjungi mereka, sorenya mereka langsung berkunjung. 6 ini tidak kembali, berarti yang tidak kembali terdeteksi spam oleh YouTube. Gitu ya teman-teman, pengalaman saya makanya saya bagikan. Makanya saling berkunjung, ingin saling tonton dan ingin saling subrek, cari yang istilahnya yang komennya wajar-wajar lah, yang masalah ya, agar apa yang saya alami tidak teman-teman alami ya teman-teman. Begitulah intinya, lakukanlah segala sesuatunya itu dengan ilmunya. Dan kalau kita tidak punya ilmunya, carilah ilmu itu dari orang yang mempunyai ilmu tersebut. Seperti kita di sini masalah per-YouTubean, YouTuber pemula, carilah ilmu-ilmu dari para kreator yang sudah berpengalaman, yang sudah mahir ya, yang penontonnya sudah banyak, apalagi subscribernya kan. Intinya mereka itu sudah mengalami pahit manisnya menjadi seorang YouTuber dulunya ya. Sekarang mereka sukses. Itu berkat perjuangan mereka, berkat semangat mereka dulu. Makanya jangan pernah patah semangat. Kita harus tetap kobarkan semangat, khususnya tanamkan rasa semangat juang 45 agar kita tidak pantang menyerah. Oke teman-teman, karena tidak bisa dipungkiri kesuksesan sedang menanti orang-orang yang sedang berjuang. Jadi itu ya teman-teman, kenapa saya sebut channel penghancur? Dia belajar di tempat yang sama, sering saya temui di channel yang sama. Kenapa untuk masalah saling berkunjung ini tidak dia lakukan apa yang dianjurkan oleh channel tersebut? Ya kan? Kan sering dibilang jangan langsung berkunjung, tunggu jeda. Tunggu 1, 2 atau 3 hari lah, maksimalkan seminggu pun tak apa-apa. Tapi dia itu tidak melakukan. Dia itu ketika saya kunjungi, dia langsung mengunjungi balik. Dari 6 channel ini saya temui di tempat yang sama. Kenapa saya bilang channel penghancur? Saya bingung apakah orang itu datang ke channel tersebut benar-benar untuk belajar, untuk mencari ilmu yang dia tidak miliki, apa untuk menghancurkan channel orang lain. Ya kan? Masalahnya saya temukan di tempat yang sama. Kalau saya temukan di tempat yang lain nggak masalah, karena mereka kan berbeda pendapat, berbeda penyampaian. Saya temukan di channel yang sama, belajar di channel yang sama, tapi tidak dia lakukan. Malah dia melanggar apa yang diajarkan oleh kreator, ya kan? Dalam masalah saling berkunjung ya. Ini saya membahas masalah channel penghancur tadi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami lah, walaupun agak cepat durasinya. Oke teman-teman, jadi kalau kita belajar, amati, pahami, kita praktekkan, ya kan? Jangan menjadi channel penghancur untuk channel orang lain yang sedang belajar seperti saya ini. Ya kalau saya sih sabar aja menghadapi semua itu. Masalah subscriber yang hilang saya terima dengan ikhlas, karena saya selalu menganjurkan kepada orang untuk selalu sabar dan ikhlas. Oke? Sekian video yang dapat saya buat, mudah-mudahan bermanfaat, ada manfaatnya untuk teman-teman semua ya. Ada yang bisa diambil, jika ada yang bisa diambil, jika ada yang bisa dimanfaatkan, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tidak ada yang bisa diambil, dianggap ini hanya sebuah kebodohan, itu semata-mata datang kebodohan saya sebagai manusia biasa. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan, dan mohon dimaafkan pula jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Saya mohon dimaklum juga ya. Namanya saya manusia biasa, tempatnya salah dan tempatnya dosa. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk teman-temanku semuanya para YouTuber pemula. Tanamkan rasa semangat juang 45.